Hei Mas Bim, ayo kita mulai. Bentar Bang Billy, selesaikan dulu ini. Yuk kita mulai. Hei kawan, Anda sedang mendengarkan Realita Podcast. Bersama kami tuan rumah di sini, saya Bang Billy dan kawan saya. Mas Bimo, selamat mendengarkan. Tapi Bang Bil, kawan-kawan Realita belum kenal siapa kita. Kan lebih baik kalau kita memperkenalkan diri. Mungkin paling sederhana dulu, identitas. Siapa kamu Bang Bil? Oke, aku mulai dari nama dulu ya. Oke. Namaku Billy Gawa. Itu nama panggung. Kalau biasanya di sekitar sama teman-teman gitu dipanggil Bang Billy. Nah, Bang Bil gitu. Dan sekarang kesibukanku adalah seorang mahasiswa di suatu universitas swasta di Surabaya. Dan sekarang aku masih semester 2. Itu identitas pribadiku dan apalagi ya, mungkin pekerjaan deh. Saya juga kesibukan saya selain jadi mahasiswa, sekarang saya juga sebagai editor dan juga fotografer. Itu aja sih ya untuk identitas awal mungkin. Tapi kawan-kawan Realita juga belum kenal kamu loh. Kamu tuh siapa sih? Oke, perkenalkan nama saya biasa dipanggil Bimo. Nama panggung saya Theodoricus Bimo. Bisa diakses di hampir semua media sosial. Namanya sama semua, Theodoricus Bimo. Saya sarjana manajemen yang terperangkap di dunia kerja psikologi. Karena kesibukan saya akhir-akhir ini bahkan mungkin sudah sejak tahun 2015 sampai sekarang 5 tahun ini saya sibuk sebagai freelance fasilitator training. Oke. Saya menemani proses training, retreat. Selain itu belakangan ini saya juga penulis lepas. Oh, menarik ini. Ya. Oke. Tapi saya menyebut diri saya pembelajar hidup. Gitu. Oke. Identitas sudah kita buka, kawan-kawan. Sekarang mari kita lihat realita sesuai nama podcast kita, Realita Podcast. Realita yang dilihat Bang Bil. Bang Bil melihat realita Bang Bil itu sekarang seperti apa? Bang Bil melihat Bang Billy sekarang bagaimana? Oke, berarti ini melihat diriku sendiri ya? Iya. Oke. Ketika aku melihat diriku sendiri sampai hidupku yang menurut aku ini sekarang jauh. Menurutku hidupku sekarang sudah jauh banget. Sejauh ini aku melihat diriku ini seperti kertas ya. Kayak kertas putih gitu. Ada orang yang mau mencoret mungkin. Ada orang yang mau mencoret, mewarnai, atau bahkan membolongi kertas itu. Saya bersedia karena saya seorang kertas yang putih. Saya melihat diri saya seperti itu karena dari seluruh kegiatan beberapa hal itu tidak ada yang fokus dalam satu event tertentu. Mungkin kalau kamu suka menggambar, kamu akan menggambar terus. Tapi enggak. Saya seringnya lebih ke mengenal apapun yang ada di sekitar. Sehingga layaknya kertas putih, kamu dicoret A, B, C, kamu terima karena kamu adalah putih gitu loh. Dan Untuk siapa yang menggoresnya ya? nah itu, dan saya juga merasa kayak wah, aku ini pembelajar juga sih. Dan saya menerima apapun yang digoreskan pada saya terima. Menurut saya melihat saya sendiri, melihat Billy itu gimana? Kalau kamu Mas Bim, gimana nih? Saya melihat Mas Bim yang sekarang itu Mas Bim yang sudah lebih bertumbuh. Artinya begini, beberapa tahun yang lalu saya punya tantangan hidup untuk bisa berdamai dengan diri sepeninggal almarhum ibu saya. Itu perlahan-lahan bisa saya hadapi
dengan cara ya mencoba berdamai dengan diri. Dan jujur sampai sekarang masih ada di fase itu. Saya masih belajar berdamai dengan diri. Dan sambil berjalannya hidup, saya pun juga masih mencari kira-kira Tuhan berkehendak apa ya terhadap hidup saya gitu. Karena untuk beberapa kesempatan saya dipakai untuk hal-hal yang dipakai Tuhan, tanda kutip dipakai Tuhan, bukan dipakai orang ya. Dipakai Tuhan untuk hal-hal yang di luar prediksi. Saya sering jadi tempat curhat orang-orang asing. Orang-orang asing di terminal, di stasiun, di dalam kereta. Ya, bagi saya itu Mas Bimo sekarang itu yang masih mencoba berdamai dengan diri, tapi hidupnya Mas Bimo itu mengasihkan. Mencari tahu Tuhan memakai hidupnya untuk apa. Termasuk bikin realita podcast dengan Bang Billy ini juga, wah ini Tuhan menggunakan Mas Bimo di fase ini untuk berbagi dan membagikan. Iya sih, benar. Lalu ini sekarang ya kan, ini realita hidup sekarang. Pastinya Mas Bimo, Bang Billy masing-masing punya harapan. Oke, harapan. Kelak ketika, karena gini, nilai hidup seseorang itu kan paling jelas, paling kental ya kalau di dunia minuman itu paling kental ada di ketika kita sudah almarhum, ketika kita sudah meninggal. Maka pertanyaannya mungkin akan lebih enak ketika Bang Bil, kira-kira ketika kamu besok sudah almarhum, kamu pengen dikenal sebagai Bang Billy yang bagaimana? Ini harapan. Oke. Sebetulnya belum pernah memikirkan sampai saat itu, atau mungkin kejadian aku harus meninggal dan aku harus dikenal sebagai siapa. Cuman sempat dulu pernah berpikir, iya sih kalau aku hidupnya tuh hanya begini-begini saja atau tidak berdampak dan tidak punya efek buat orang lain, kamu gak akan dikenal juga sama orang lain kan. Makanya saya suka terjun dan suka menggali. Kalau saya sering diberi nasihat orang tua, kamu tuh kayak ceker ayam, harus kayak ceker ayam, ngais terus. Dan akhirnya harapanku setelah mengais-ngais itu, orang tuh bisa mengenal aku sebagai ya Billy yang suka berpetualang. Pertama itu Billy yang suka berpetualang. Oke. Billy yang suka berpetualang dalam apa? Dalam banyak aspek lah. Dalam arti berpetualang itu adalah menghampiri suatu tempat. Kalau kita berpetualang kan nggak mungkin apa yang kita petualangkan ini tempat kan, pasti hutan, gunung. Nah, suatu tempat itu bisa dibilang seperti pribadi antar pribadi orang yang aku datengin gitu loh. Jadi kesannya kayak Billy seorang petualang, tapi petualangnya terhadap individu per individu, mungkin komunitas nanti seturut perjalanan hidupku, sehingga orang mengenal Billy seorang petualang yang punya kompetensi di bidang mungkin sharing di bidang problem solving mungkin atau apapun. Karena juga saya kuliahnya di psikologi, jadi saya punya ketertarikan untuk selalu bertemu dengan banyak orang, berbagi apapun itu, mungkin cerita dan lain-lain, motivasi dan juga mungkin pemberdayaan manusia. Jadi sebuah petualangan yang dikemas itu menjadi petualangan yang orang kenal sebagai petualangan apa ya? Ya, petualangannya Billy yang suka berbagi, ya dengan sifat-sifat itu sih, berbagi, baik mungkin, tapi lebih pada seorang petualang itu. Betul. Itu sih yang ini mungkin pertanyaan terlalu jauh buat aku kan. Aduh, aku mau ngapain, aku masih kuliah, aku juga masih kayak gini, ngapain harus memikirkan hal-hal itu. Tapi kalau dikembalikan lagi kayaknya iya deh, aku maunya kayak gitu. Iya. Ini pertanyaan yang angker sebenarnya. Karena kita semua pasti menghindari kematian. Benar. Ya, kita pasti takut menghadapi kematian. Cuman kita semua tidak punya kemampuan untuk menolak kematian. Benar banget. Maka
lebih baik pertanyaan ini dipertanyakan lebih awal daripada kita terlambat. Sebelum sempat dipertanyakan kita sudah mati duluan. Iya kan? Tapi ini saatnya aku bertanya juga kepada orang yang kayaknya sudah siap mati nih. Enggak. Oke, kita balik pertanyaannya ke Mas Bimo ya. Kalau Mas Bimo sendiri gimana menjawab pertanyaan yang sampean kasihkan ke Billy? Iya. Untuk informasi kawan-kawan pendengar realita kami ini dari Surabaya, maka harap dimaklumi kalau nanti keluar kata-kata sampean, jenengan gitu. Oh iya. Jadi Maaf. Enggak apa-apa. Baru keluar. Ingat ternyata. Ya. Jujur pertanyaan ini muncul ketika ibu saya meninggal tahun 2012. Oke. Dan saya melihat ibu saya almarhum itu bukan di mana. Dia sangat ternyata dia itu mawar yang sangat indah di mata sahabat-sahabatnya. Dan maka saya mendambakan hidup setelah ini itu yang saya takut kalau batu nisan saya nggak ada yang mendoakan. Ya kan? Karena orang baik itu kan pasti konsekuensinya adalah masih banyak orang yang masih mendoakan dia gitu meskipun dia sudah tiada. Jangan kalau masih hidup, saya masih peziarah, Bang Billy masih peziarah, kawan-kawan pendengar realita podcast pun masih peziarah. Tapi kalau kembali lagi kalau ditanyakan pertanyaan, Mas Bimo besok ketika kamu sudah meninggal, kamu pengen dikenal menjadi Mas Bimo yang seperti apa? Saya ingin dikenal menjadi Mas Bimo yang selalu siap, selalu mau jadi tempat bercerita bagi orang-orang yang sedang susah hati, yang sedang butuh menuangkan rasa di dalam hatinya yang susah untuk keluar. Rasa itu bisa rasa bahagia, rasa kecewa, rasa sukacita, gembira, riang, atau mungkin dendam, marah. Rasa itu saya suka untuk dibagikan. Maka saya pengen dikenal jadi Bimo yang jadi tempat, mungkin bahasa mudanya tempat sampah bagi rasa-rasanya kawan-kawannya Bimo. Itu aja. Lihat ya, cara menjawabnya juga sudah lancar. Kayaknya sudah mempersiapkan benar-benar. Sudah siap. Tapi hati-hati ya, kita kalau mau nggak cepat mati, mungkin baiknya kita jadi orang jahat. Kita lihat realita hidup sekarang, banyak orang yang cepat mati itu bukan karena kebanyakan mereka adalah orang baik. Orang baik, Glenn Fredly. Oh iya benar. Dia orang baik. Tapi dia Tuhan menghendaki dia segera masuk ke rumahnya sebelum menjadi jahat. Sebelum menjadi jahat. Ustadz Jeffrey. Oh iya itu orang baik. Meskipun dia pernah ada di masa lalu yang mungkin berandal dan sebagainya, tapi dia mencapai pertobatan terus kemudian menjadi baik. Saya melihat Tuhan tuh kayaknya gini ya, iseng. Tuhan tuh kayak punya kebun, pelihara banyak bunga nih. Kalau kamu jadi bunganya, kita jadi bunganya. Kemudian kita dipersiapkan jadi baik. Kalau bunga itu sudah jadi baik, dipetik bawa masuk ke rumah Tuhan. Iya nggak sih? Iya. Keren juga analoginya, sumpah. Iya. Itu pertanyaan yang muncul ketika banyak orang bilang kalau almarhum ibu saya itu baik. Lalu kemudian kenapa kok orang baik itu selalu dipanggil dulu? Yang tanya waktu itu Pak Hari namanya, tukang bangunan yang kenal baik dengan keluarga saya. Tanya seperti itu. Terus kemudian saya spontan aja jawab, ya mungkin Tuhan itu seperti itu Pak Hari. Dia punya kebun, pelihara bunga. Kita ini bunganya, kalau kita belum baik, Tuhan pasti nggak mau petik untuk bawa masuk ke dalam rumahnya. Ini agama apapun ya, saya pikir gitu, karena teman-teman kita ya Uje itu orang baik. Dipanggil lebih dulu. Gus Dur, super baik, bener banget. Dipanggil lebih dulu. Sahabat Gus Dur, Romo Mangun dipanggil lebih dulu, orang baik. B.J. Habibie dipanggil dulu, orang baik. Nah, Soeharto aku nggak tahu ya, itu mungkin sakit.
Kita di sini mungkin tidak perlu membahas soal politik praktis ya. Oke. Lalu, Bang Billy, kenapa kita ada di sini bikin podcast? Kayak rasa Kegelisahan apa yang Bang Billy pengen jawab sehingga waktu itu Bang Billy kontak Mas Bimo untuk Mas Bim, kayaknya kita perlu bikin podcast. Kegelisahan apa yang pengen Bang Billy jawab? hampir sama sih dengan kenapa Billy itu mau dikenal sebagai petualang kan. Pertama, seorang petualang itu pasti akan melihat struktur tanah mungkin. Lalu kita mungkin berada di semak-semak. Kamu tuh bakal ngelihat semak-semak tuh kayak gini ya. Pohon yang kamu lihat dari ketinggian misalnya. Dan kamu datengin langsung ke dalamnya, kamu akan lihat kayak gini. Iya kayak gini. Itu sama sekali nggak ada di realita dunia. Tidak pernah dilirik. Nggak pernah dilirik. Misalnya sekarang kita bahas seorang konglomerat lah misalnya. Kita melihat hasilnya, tapi kita belum tahu realitanya gimana. Seringkali orang sukses itu yang dibagikan cerita suksesnya, cerita gagalnya tidak pernah dibagikan ya. Makanya dari situ muncullah sebuah pertanyaan, kegelisahan. Kayaknya kita harus punya media produksi deh untuk membagikan realitanya gimana. Dan itu yang menjadi kegelisahanku. Ketika orang ini ya, aku mungkin di kuliahan aja deh, punya teman. Dia kaya banget. Tapi aku pingin tahu gimana sih menjadi seorang yang kaya seperti dia. Karena zaman sekarang orang tuh nggak berani menelanjangin yang namanya sebuah realita. Dan semuanya itu pasti pakai jawaban palsu. Pasti bias. Kamu kenapa? Oh iya karena aku bagiku bullshit banget. Karena kamu hidup itu ya ini kamu gitu loh. Ngapain kamu harus menyembunyikan? Aku gembira kok hari ini padahal sedih. Aku sedih kok ternyata ya minta perhatian. Lalu Bang Billy, mungkin karena kita nggak pernah menyampaikan itu, mungkin banyak jawaban biasa saja. Ya, ini nih jawaban yang sering diungkapkan anak-anak. Gimana rasanya? Biasa saja. Bagaimana rasa biasa saja? Apakah kayak air putih gitu? Nggak ada rasanya gitu, hambar. Ya, ini kan jadi keresahan aku dan juga akhirnya kontak Mas Bimo tadi yang sudah diceritakan. Ayo yuk kita buat podcast. Kayaknya menarik nih, kita mau buka-bukaan banyak hal. Dan aku butuh sampean untuk sebagai kawan lah. Kawan untuk podcast ini supaya ya ada lah podcastnya. Dan ini juga sebagai media sih. Sebagai media ya kawan-kawan semuanya yang mau membagikan. Dan beruntungnya Mas Bimo mau. Iya. Karena Mas Bimo ternyata juga punya keresahan ya di bidang-bidang itu. Ya permasalahan ini apa ya kira-kira? Yo kan. Bertanya kepada saya, padahal nanti dia akan jawab loh. Kira-kira apa? Keresahan atau pergumulan saya. Sehingga ketika dikontak Bang Billy itu, Mas Bim, ayo kita bikin podcast. Oke. Karena ya kurang lebih sama Billy. Mas Bim melihat ada realita bahwa manusia sekarang itu jadi sulit menuangkan rasa. Akan sangat bersyukur ketika kita mengakhiri hidup kita masih bisa berjujur dan berani jujur terhadap rasa. Kasihan yang teman-teman kita yang memutuskan untuk bunuh diri karena mereka sebenarnya hidupnya terkungkung oleh rasa yang tidak bisa ditumpahkan. Kita lihat banyak orang bunuh diri, gantung diri itu kan banyak kan karena kekecewaan atas penolakan, rasa dendam dan sebagainya. Itu rasa semua yang tidak bisa ditumpahkan atau belum tuntas ditumpahkan. Gitu. Maka sebenarnya lewat realita podcast ini saya melihat ada peluang kita bisa jadi tempat macam kolaborator untuk teman-teman yang ingin menuangkan rasanya lewat realita hidupnya. Lalu kemudian kita pelan-pelan membantu kawan-kawan kita untuk
Buka ada makna apa sih di balik peristiwa ini sehingga rasa ini tidak lama mengendap, tapi rasa ini bisa membuat kita bertumbuh untuk menggali makna. Itu sih yang akhirnya membuat saya Mas Bimo ikut. Ini bisa jadi sarana, ini peluang besar buat kita. Banyak teman-teman pendengar mungkin yang belum bisa menuangkan rasa itu. Mungkin bisa meluapkan rasanya lewat katakanlah ketika ada yang marah, ada rasa marah, terus kemudian minum alkohol katakanlah, atau makan es krim katakanlah, atau tidur katakanlah, atau makan yang banyak, atau makan coklat. Itu kan hanya pelampiasan, tapi rasa tetap ada. Benar, rasa tidak dituangkan ke hati yang siap mendengarkan. Sama aku punya contoh satu juga. Kayak orang buat story, sambat itu kalau di Surabaya itu kayak apa ya? Mengadu. Benar. Dan kalian tahu story itu hanya bertahan 24 jam. Setelah itu rasa itu tetap ada lagi. Tetap ada. Benar. Dan belum tentu orang yang membaca story itu mau memahami rasanya. itu tuh. Banyak malah mencelah. Iya kan? Karena dinilai generasi sekarang menilai rasa itu norak. Iya enggak sih? Ketika ada orang yang menuangkan rasanya lewat menari, itu dinilai gila. Padahal belum tentu gila. Kita perlu tahu dia mengapa menari. Iya. Kita terlalu mudah mengambil kesimpulan untuk satu peristiwa. Dan realita podcast ini, saya pikir kami berdua melihat bahwa nggak bisa kita melihat realita atau peristiwa itu lewat satu sudut pandang saja. Benar. Mungkin kawan-kawan perlu tahu kita punya kawan juga untuk diskusi, untuk Modi yang mungkin nanti akan ada juga ya di beberapa episode. Modi pun juga akan mengajak kita untuk tidak berhenti pada satu judgement. Benar. Ya kan? Benar. Judgement. Kita diajak untuk ayo kita buka, kalau sudut pandang ini kita ambil langkah ini, kira-kira apa yang akan terjadi ya gitu. Tidak berhenti di judgement. Ya, itu yang mungkin perlu kita tonjolkan ya di realita podcast ini. Ya, buat informasi aja, Modi itu seorang kawan juga yang akan membantu kita untuk menggodok materi lah istilahnya. Gimana materi ini bisa tersampaikan tidak hanya sudut pandang anak muda aja. Betul. Atau Billy yang sebagai anak perkuliahan, atau Mas Bimo yang jadi pekerja lepas, tapi ada sudut pandang orang yang lebih senior. Ya, lebih senior. Aku mau bilang lebih tua tadi. Modi itu senior citizen ya. Usianya usia Modi itu di atas kami berdua. Mungkin seusia ayah atau ibu kawan-kawan. Jadi mungkin usia 50 gitu ya, menjelang 60. Jadi keberadaan Modi ini pasti juga untuk jembatan supaya realita podcast ini bisa didengarkan semua usia. Benar. Jadi bisa jadi di realita podcast ini kita belajar parenting, bisa jadi belajar politik, bisa jadi juga belajar seni atau belajar hidup sih kalau lebih mudah ya. Iya. Belajar karena ini akan bahasan-bahasan yang timbul nanti akan ada banyak aspek, sehingga ini kayak pelajaran hidup. Bener. Betul. Kita mau belajar apa aja, bahkan mau bahas sepatu juga bisa. Sepatu ya, kebetulan kawan-kawan sepatu yang dipakai Bang Billy ini produk lokal. Tapi sementara kami belum berani endorse ya. Kalau mau produk-produk lokal endorse nanti juga silakan bisa. dijabri ke Instagramnya Bang Billy, yaitu di Billy Gawan. Iklan nih. Ya sedikit lah, nggak apa-apa. Cuman gini, mungkin kawan-kawan perlu tahu kenapa sih kok tadi kita bahas soal kegelisahan, karena tentu kita berangkat lewat media yang sama, yaitu realita podcast. Dan kita sudah sepakati realita podcast ini punya visi, punya harapan. Kalau ini bisa kita bilang bayi orok yang kita lahirkan, harapan terhadap bayi ini apa gitu kan. Kira-kira visi kita apa sih Bang Bil? Sehingga dari keresahan kita punya visi, yaitu ya podcast ini sebagai media pertama ya, media untuk berbagi realita hidup dan menggali makna yang ada di dalamnya.
Sehingga nanti memunculkan 3 pilar yang selalu kita bawa setiap podcast ini ya. Itu pertama adalah berbagi. Teman kawan-kawan mungkin boleh dicatat. Pilar pertama adalah Berbagi. berbagi. Lalu yang kedua adalah realita itu sendiri. Realita. Dan yang ketiga yang paling penting adalah makna. Berbagi, realita, dan makna. Itu serapan dari visi kita ya. Sebagai media yang tempat teman-teman berbagi realita, kita bersama-sama menggali maknanya. Karena kalau kamu berhenti tanpa berbagi misalnya, kamu hanya memperlihatkan realita, kamu nggak bisa dong. Kan kita harus bagikan dulu. Realitanya gimana? Oh ternyata gini toh maknanya. Oh ternyata orang ini sukses. Oh ternyata realitanya gini. Oh ternyata orang ini bisa sampai kecanduan narkotika itu kenapa? Nah kayak gitu. Itu realita yang Realitanya. kita tahu maknanya. Bisa disebut kayak latar belakang mungkin lah, hampir kayak latar belakang gitu. Latar belakangnya apa dulu? Oh ternyata seperti ini. Kita akan membahas di bagian-bagian itu aja sih. Iya, untuk seputar podcast itu ya. Seputar itu. Maka bisa kita sebut ini sebagai kelahiran, ini titik lahir tanggal berapa sekarang? Kami rekaman ini tanggal 29 April sih, tapi nggak tahu ini kita post kapan, tapi ini titik lahir kita ya. Titik lahir realita podcast. Maka realita podcast sebagai Oro nih punya Bang Billy, Mas Bimo, dan mungkin kita bisa melibatkan Mo Didik sebagai orang tuanya. Ya kan? Iya. Oro ini juga punya masyarakat. Benar. Atau dalam bahasa bisnis stakeholdernya. Benar. Yaitu kawan-kawan realita podcast. Kalian sebagai pendengar itu adalah stakeholdernya kita. Tadi kita sudah lihat divisi kita adalah media berbagi realita. Maka masyarakat ini perlu menyampaikan juga realitanya. Benar. Karena kita lahir nih realita. Kalian pernah merasa nggak di dalam diri kalian ketika lahir sebagai bayi dan kalian merasakan aku lahir? Nggak mungkin. Saya selama hidup saya nggak pernah merasakan aku keluar dari rahim ibuku terus melihat dunia. Saya nggak pernah tahu dan nggak pernah ingat hal itu. Maka ya pendengar ini yang melihat kita, yang mendengarkan kita. Jadi yang setelahnya ya kita juga belajar dari kalian, sehingga kalian sebagai masyarakat kita bisa ya setidaknya berkolaborasi. Seperti yang Mas Bimo katakan tadi, sebagai kolaborator. Kita dan kawan-kawan pendengar adalah sebagai masyarakat yang ini, yang hidup sekarang ini, dan ya artinya kawan-kawan pendengar berhak dong berbagi realita ke kita, harus bahkan ya. Harus punya hak dan ya wajib lah berbagi realita. Tapi nggak maksa juga sih. Artinya kalau memang ada yang pengen ditumpahkan, silakan. Bang Billy dan Mas Bimo siap. Siapa tahu, bukan siapa tahu, ini bisa jadi kalau diizinkan kita angkat realitanya untuk dibagikan juga ke teman-temannya. Benar. Kira-kira Bang Bil, caranya gimana sih supaya kawan-kawan realita podcast ini bisa menyampaikan? Siapa tahu mereka ingin menyampaikan kritik dan saran atau masukan buat kita setelah mendengarkan episode 00 ini, episode pertama ini. Bukan pertama, 00 ini. 00. Bulat gitu loh. Absolut ini. Ini absolut banget. Jadi untuk kawan-kawan pendengar, gimana sih caranya untuk bagikan realita kalian ataupun ngasih masukan aja ke kita juga nggak apa-apa. Itu kita punya Instagram @realitapodcast. Dan podcast kita akan dipublish di berbagai macam platform. Pertama ada YouTube, terus Anchor, Spotify, SoundCloud, wow, dan juga Apple Podcast. Ada 5 kanal ya. Ada 5 kanal. Kita pakai untuk menyebarkan realita podcast. Dan mungkin di Instagram juga ya. Ya, Instagram nanti juga mungkin sedikit apa ya kayak intro aja, teaser tipis-tipis. Tapi lebih baik kalian pindah ke YouTube dan ataupun Spotify yang sekarang lagi digandrungi anak-anak kan. Nah, lahir. Ya, episode kelahiran ini unik menurut saya. Teman-teman boleh cari semua podcast yang membahas tentang episode pertama tentang kelahiran. Mungkin bisa dibilang hanya kita.
Oh iya. Iya, yang lain kan perkenalan, Oh iya, perkenalan. introduce, dan lain-lain lah sebutannya. Tapi mengenai kelahiran kayaknya baru kita deh. Karena kita punya mimpi terhadap realita podcast. Benar. Dan seperti layaknya perkembangan manusia juga. Iya. Mulai dari nol dan nanti di masa ideal dan lain-lain. Karena kita menawarkan produknya itu value. Value. Ya, betul. Value dari siapa? Dari kawan-kawan sendiri. Benar. Yang ya mungkin pertama mungkin dari kami ya, dari Bang Billy, dari Mas Bimo, dari pengalaman hidupnya, dari Modi bisa jadi. Bahkan setiap value kalau kalian punya sudut pandang itu kami sangat terbuka untuk kalian bagikan ke kami melalui Instagram mungkin atau melalui komen-komen yang ada di kanal-kanal tadi. Karena kita juga butuh sudut pandang kalian. Kita punya A, B, C, tiba-tiba kalian punya D. Wah, ini menarik ini. Akan jadi bahan diskusi. Betul. Bang Bil, kalau ada kawan-kawan pendengar realita podcast yang ingin terlibat aktif nih, nah, iseng-iseng nih, tiba terlintas dalam pikiran, ingin terlibat aktif. Bang Bil, Mas Bim, pengen nih ikut terlibat aktif jadi timnya di realita podcast. Mungkin enggak, Bang Bil? Pertama pasti mungkin Banget kan? Mungkin. Kalau di awal ini mungkin. Tapi tolong dengan komitmen yang baik juga sih. Betul. Mungkin gini deh. Gimana? Baiknya kalau yang mau terlibat aktif jadi timnya atau gimana, bolehlah kontak Bang Billy atau Mas Bimo lewat DM Instagramnya. Boleh. Nanti ketemu dulu. Ya. Karena kan kita ngobrol-ngobrol dulu. Ya, oke. Kalau memang cocok, ayo berangkat. Bukan cocok nggak cocok sih ya, tapi lihatlah tampangnya Bang Mas Bimo dan Bang Billy seperti apa. Kalau memang mimpi kita sama, bisa kita jalan. Kalau enggak pun pasti ada waktu ketika kita bisa kerja sama. Oke. Ini kontak dulu, ketemu dulu. Ya. Kalau lewat gawe kayaknya kok kurang asik ya. Iyalah. Kontak minta, Bang, Mas, tertarik nih jadi timnya. Misalkan jadi narasumber, bisa jadi narasumber atau jadi editor atau jadi apa? Tim diskusinya. Nah, itu persiapan. Itu lebih keren. Produksinya. Bisa juga kayak gitu. Terbuka banget. Enggak ngelihat usia, enggak ngelihat. Yang penting teman-teman tahu bahwa kami ada di Surabaya. Jadi bisa paham lah ya, kalau yang aslinya Lamongan ya agak sulit. Tapi kalau mau pasti ada jalan lah. Pasti ada jalan. Yang penting tujuan sama. Ya sama lah kayak kamu sebagai manusia. Visinya sama gitu. Hewan pun kan juga punya spesiesnya masing-masing dan cara makan masing-masing. Kalau nggak sama ya kita nggak bakal punya nggak sinkron lah istilahnya. Tapi kalau tujuannya sama, ayo monggo. Kita mengajak kawan-kawan pendengar realita podcast untuk urun rembuk kalau bahasa orang Jawa. Berbagi realita atau kalau mau aktif, yuk. Caranya sama semua, kontak DM realita podcast. Benar. Billy atau Mas Bimo. Sepertinya kami akan ada, ini kita sepakati seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Kemungkinan seminggu sekali. Ya. Seminggu sekali lah. Atau nanti kalau teman-teman ada masukan, Bang tiap hari atau Mas tiap hari, boleh kasih masukan, bebas nanti di Instagram ya. Oke. Tapi kalau niat kami seminggu sekali. Benar. Oke, kalau gitu buat kawan-kawan pendengar, terima kasih sudah mendengarkan episode kelahiran kita. Tagline. Kita punya tagline kan ya? Oh iya, sampai lupa. Iya. Tagline-nya Realita Podcast itu adalah ini hasil diskusi. Dan kami melihat realita itu terjadi pada semua orang. Iya. Ya kan? Apapun itu, baik buruk, kami membuat tagline yaitu dalam bahasa Jawanya adalah everybody has a chance. Ya itu adalah selalu ada kesempatan. Setiap orang punya kesempatan. Yes, setiap orang punya kesempatan. Mau kesempatan berbuat baik, mau kesempatan berbuat buruk, mau kesempatan berbagi rasa, mau kesempatan tidak berbagi rasa. Setiap orang punya kesempatan. Sehingga mari kamu berbagi realitamu seperti apa dan kamu harus pahami maknanya seperti apa. Oke, terima kasih yang setia sampai detik ini sudah mendengarkan. Yes. Semoga harimu bahagia. Setiap orang punya kesempatan. Thank you buat kawan pendengar. Saya Billy. Saya Mas Bimo. Kita pamit undur diri. Thank you.